Nah, ini setelah kurang lebih 3 minggu ya, kita lihat hasilnya. Komposnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya belum siap ya, kalau menurut saya. Biasanya saya biarkan 1 bulan lebih baru siap. Dan ini tidak bau ya teman-teman. Sekarang kita cek air lindinya ya teman-teman. Ini air lindinya ya. Nah, ini dia, dan ini juga tidak bau ya teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku, Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Sesuai janji saya kemarin, di part 2 ini saya akan memberikan tips dan cara agar kompos dan air lindi dari limbah rumah tangga agar tidak bau kot ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Nah, ini saya sudah siapkan bahan juga wadahnya ya. Ini saya pakai pot yang ada lubang di bawahnya. Kalau teman-teman punya wadah komposter bisa dipakai, atau kaleng cat yang besar juga bisa dipakai. Yang penting kita gunakan bisa ya, seperti ini, ember tumpuk ya namanya ya. Yang bawah kita pakai ember untuk air lindi, yang atas untuk komposnya. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Yang bawah itu wajib kita pakai seresah daun kering, dan ini saya pakai seresah daun bambu karena daun bambu itu sangat bagus ya. Kemudian untuk lapisan kedua kita tambahkan sekam. Ini saya pakai sekam matang, teman-teman bisa pakai sekam mentah atau pakai serbuk gergaji, mana yang ada di rumah teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Yang penting gratis. Nah, ini saya pakai bokasi karena kebetulan bokasi saya banyak yang saya buat di video sebelumnya. Kalau teman-teman tidak ada, silahkan pakai kompos. Kalau tidak ada, gunakan tanah. Kalau memang tanah tidak ada, gunakan koran atau kardus bekas, tapi yang tidak ada plastiknya ya. Kemudian di atasnya baru kita tambahkan limbah sayur, limbah rumah tangga. Bisa limbah sayur, limbah buah, cangkang telur, atau bisa pakai kulit bawang, pokoknya yang limbah rumah tangga. Nah, kita tata seperti ini, kita masukkan sedikit-sedikit. Setelah limbah sayurnya, kita masukkan limbah buahnya. Ini kebetulan saya ada limbah kulit nanas sama kulit jeruk, jadi kita masukkan ya limbah kulit nanas sama kulit jeruknya. Nah, ini ada nasi basi, ada kulit bawang, ada kulit buah manggis. Ini juga nggak apa-apa kita masukkan, teman-teman, nggak usah takut baunya nggak enak, tetap dimasukkan. Nanti saya kasih tipsnya biar tidak bau. Ini ada serai juga kita masukkan, serai juga bagus ya. Dan ini ada cangkang telur. Cangkang telur usahakan dihaluskan ya kalau mau dijadikan kompos, karena kan susah terurai. Ini sebenarnya kurang halus ya teman-teman, karena yang bagian numbuk kekuatannya sudah habis, jadi nggak apa-apa ya kayak gini ya. Terus kalau ada limbah rumah tangga yang dari seafood, mungkin teman-teman habis masak udang, kulit udangnya dimasukkan sini, ikan-ikan apa yang tulang-tulang itu dimasukkan, gimana, bau amis nggak? Aman kalau dijadikan kompos, dan air ini juga tidak bau. Nah, nanti cara tipsnya setelah kita selesai membuat ini ya. Nah, ini setelah cangkang telur tadi kita tambahkan lagi seresah daun kering, kemudian kita tambahkan sekam lagi dan juga bokasi lagi, seperti itu terusnya ya. Jadi habis bahan hijau, bahan coklat, bahan hijau, bahan coklat, ditutup seperti itu. Ini tadi sebenarnya mau saya tambahkan kulit udang, karena kemarin kan kebetulan saya beli udang, tapi saya cari-cari kulit udangnya kok nggak ada, ternyata sudah dimasukkan di galon komposter yang satunya, jadi sudah ketutup tanah ya, sudah nggak jadi ya. Tapi nanti tetap saya kasih tipsnya.
biar tidak bau dan tidak datangin tikus atau dibongkar kucing. Nah, ini ada tulang ayam, kita masukkan aja, nggak usah takut amis atau dibongkar-bongkar sama kucing, tikus, nggak usah khawatir ya, kita masukkan aja semuanya. Insya Allah nanti kalau pakai tips ini, kompos sama air lindi kita itu tidak bau. Kalau kita menggunakan banyak limbah nasi itu juga akan membuat kompos dan air lindi kita itu bau ya teman, tapi nggak masalah, tetap kita masukkan aja ya. Nah, sekarang kita gunakan ini ya, ampas kopi, kita taburkan di atasnya. Ampas kopinya seperti ini. Nah, ini kita pakai ampas kopi secukupnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis minum kopi, jangan dibuang ya, bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos seperti ini. Nah, setelah dikasih ampas kopi, kita tutup lagi dengan bahan hijau, kemudian kita akan tutup lagi nanti dengan bahan coklat. Jadi tips yang pertama dalam pembuatan kompos dan air lindi dari limbah rumah tangga ini agar tidak bau got, kita harus menggunakan bahan coklatnya dan bahan hijau itu dengan perbandingan 1:4. Jadi 1 itu bahan hijau, 4 bahan coklat. Nah, ini saya juga menggunakan serai ya, saya tambahkan serai. Pemakaian serai ini juga akan membuat kompos dan air lindi menjadi lebih segar baunya ya. Untuk tips yang kedua, tadi saya menambahkan ampas kopi. Nah, kenapa saya menambahkan ampas kopi? Karena ampas kopi itu dapat meredam bau amis dan juga bisa menghilangkan bau got pada kompos juga air lindi yang akan dihasilkan. Jadi ampas kopi itu merupakan tips kedua dalam pembuatan kompos dan air lindi agar tidak bau. Jadi buat teman-teman kemarin yang galau kalau membuat kompos dan air lindi ini bau got dan juga amis, bisa menggunakan 2 tips ini dalam pembuatan kompos dan air lindi ya. Nah, ini di atasnya kita tambahin lagi ampas kopinya seperti ini ya. Kemudian kita tutup ya, kita biarkan kompos ini sampai 1 bulan. Nah, ini nanti untuk sisanya bagaimana, sisa limbahnya itu nanti kita masukkan kalau kompos yang ada di wadah ini sudah turun ya. Biasanya 1-2 hari itu kan sudah turun mulai ke bawah gitu ya, kita tambahin lagi sama yang sisanya itu tadi ya. Nah, ini setelah kurang lebih 3 minggu ya, komposnya akan kita cek, kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita cek bau atau tidak. Nah, kita ambil sedikit, kita cium baunya. Nah, ternyata tidak bau got, tidak bau yang tidak enak ya, tapi bau tanah yang ya seperti bau kompos itu ya, yang kita beli biasanya seperti itu. Ini bagus sekali hasilnya teman-teman, tapi belum bisa kita panen, tunggu 1 sampai 1,5 bulan ya, kalau saya biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita cek air lindinya. Air lindinya ini bau got atau tidak, kita cek ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia air lindinya yang dihasilkan, masih belum banyak ya, masih sedikit. Dan ini tidak bau ya teman-teman, tidak bau got, ini aman. Nanti akan kita masukkan botol, kita jemur ya, kita jemur selama 1 bulan baru bisa kita manfaat untuk menyuburkan tanaman kita. Coba kita cek nutrisinya sebelum penjemuran ya teman-teman, berapa ini, berapa ppm. Biasanya kalau limbah rumah tangga itu besar ya nutrisinya, biasanya gitu kalau pengalaman saya ya. Hasilnya 3528 ppm, cukup besar ya nutrisinya ya. Untuk air lindi ini pH-nya aman ya teman-teman, tidak usah khawatir ini asam atau basa. Meskipun saya tidak mengukurnya, saya sudah pernah mengukurnya. Hari ini tidak saya ukur karena baterai pH saya habis. Nanti setelah dijemur 1 bulan baru bisa teman-teman aplikasikan ke tanaman ya, pakai dosis 1:10. Hari ini saya tidak praktek pengaplikasian ya teman-teman, karena air lindinya juga belum jadi dan juga habis hujan. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi buat teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.